Ini kita terlebih dahulu download untuk aplikasi GPSku-nya. Nah, untuk aplikasinya GPSku ya Kak ya. Nah, ini bisa diklik untuk aplikasinya. Nah, ini kita nunggu dulu sebelum untuk login ke aplikasi. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita lanjut saja, lanjut. Nah, kemudian di sini kita masukkan email dan password sesuai dengan login masing-masing. Ini saya contohkan ya Kak ya untuk loginnya. Ini saya menggunakan demo@gpsku.co.id. Lalu kita masukkan untuk passwordnya 1234. Lalu klik untuk loginnya. Nah, ini kita sudah tampil untuk di menu awal dari aplikasi GPSku ya Kak ya. Nah, ini bisa kita klik untuk melihat lokasi tracking dari kendaraannya. Bisa diklik untuk menu tracker. Nah, diklik lagi untuk namanya, misalnya contoh namanya GPSku untuk nama usernya. Kemudian kita bisa pilih untuk nopolnya. Saya akan coba untuk nomor polisi demo Bekasi. Nah, di sini sudah tertampil untuk tampilan dari aplikasinya. Untuk lokasinya ini bisa di zoom, kemudian bisa diperkecil ya Kak ya. Nah, untuk tampilannya pun bisa diklik di sini, itu ada tampilan untuk tampilan lokasinya seperti ini, ada Google Map, kemudian Google Map Heartbeat, OpenStreetMap. Nah, ini bisa kita klik salah satu contohnya. Nah, maka lokasi akan berubah seperti ini ya Kak ya, bisa dilihat. Jika icon mobilnya berwarna kuning, ini bisa jadi untuk kendaraannya memang sedang parkir atau memang sedang berhenti. Kalau misal iconnya berwarna hijau, nanti biasanya dia akan tampil jalan ya Kak ya. Kemudian jika icon dari mobilnya ini berwarna merah, otomatis ini GPS tidak mendapatkan sinyal atau offline, atau bisa jadi karena untuk layanan pulsanya expired sehingga memang harus dilakukan untuk perpanjangan. Seperti itu. Kemudian di sini sudah bisa terlihat ya Kak ya untuk lokasinya. Ini ada di untuk tampilan alamatnya yang sudah terdaftar dari Google Maps-nya. Di sini ada menu engine on dan engine off, kemudian playback. Jika ingin mematikan mesin, itu Kakak bisa klik engine off. Nah, tetapi untuk engine off ini masukkan passwordnya terlebih dahulu Kak. Jadi tidak bisa melakukan cut engine selain memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Ini sesuai dengan login di awal seperti itu. Dan kemudian untuk menghidupkannya kembali pun sama, memasukkan passwordnya. Nah, jika nanti sudah sukses, otomatis bisa dihidupkan kembali untuk kendaraannya. Kemudian di sini ada fitur playback, di mana nanti ini Kakak bisa melihat riwayat perjalanan kendaraan dari hari yang sebelumnya. Nanti tinggal dimasukkan saja nopol yang ingin ditentukan. Kemudian pilih hari kemarin atau 2 hari lalu, ini ada pilihannya ya Kak ya. Nanti akan tertampil untuk melihat riwayat perjalanan kendaraan dari mulai start hingga finishnya. Nanti tinggal diproses saja seperti itu. Kemudian kita kembali. Nah, selain dari sini kita juga bisa melihat untuk data lengkapnya. Ini bisa diklik untuk strip garis tengahnya ya Kak ya. Nah, di sini ada menu navigation, street view. Navigation ini kalau misalnya mau menuju lokasi kendaraannya, nah misal memang urgent, itu bisa diklik langsung diarahkan ke lokasi kendaraannya. Kemudian untuk street view, ini untuk melihat sekitar daerah mana untuk kendaraannya ya Kak ya saat ini, seperti itu. Tampilannya di sini ada phone, kemudian ada nomor handphone, ada IMEI. Nah, IMEI ini adalah nomor alat GPS-nya, kemudian ini nomor GSM GPS-nya. Tertera untuk alamatnya, di sini nanti tertera ada kilometernya per jam. Nah, di sini sudah ada pembacaannya ya Kak ya untuk dari aplikasinya, seperti itu. Nah, ini bisa kita kembali seperti ini untuk tampilan awalnya kembali. Nah, di sini kalau misal Kakak mau lihat nih untuk report perjalanan kendaraannya, itu Kakak bisa klik report. Nah, di sini sudah ada kebaca kayak untuk datanya. Di sini tinggal masukkan saja untuk nomor polisi yang memang ingin ditentukan. Misal saya klik untuk demo Bekasi hari ini, nanti tinggal diproses ya Kak ya. Nah, itu nanti akan muncul dari kilometernya berapa menit dia parkir, tunggu waktu, kecepatan rata-rata, estimasi kecepatan maksimum. Nah, ini sudah bisa dilihat untuk grafiknya seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali lagi.
Untuk menu playback sama tadi seperti tampilan yang di awal ya Kak ya, pada saat di menu tracking. Di sini terdapat juga melihat riwayat perjalanan kendaraan dari yang sebelumnya, sama tinggal masukkan saja nomor polisi kendaraannya. Ini saya contohkan untuk yang hari ini ya Kak ya, saya proses. Nah ini bisa dilihat dari mulai dia parkir, kemudian dia jalan, ini saya bisa hidupkan kembali seperti ini. Nah ini bisa saya zoom. Nah ini dia udah mulai jalan ya kayak dari parkir. Nah ini untuk tampilannya itu bisa saya ubah seperti ini. Nah ini ikonnya hijau nih kalau misalnya lagi berjalan. Nanti kalau misalnya dia berhenti akan muncul tanda titik parkirnya seperti itu. Nah ini salah satu contoh dari fitur playback, dan datanya ini tersimpan selama 100 hari ya Kak ya. Jadi kalau misal pun lebih dari 100 hari nanti akan ada update ulang dari datanya seperti itu. Nah ini bisa kita kembali lagi ke fitur yang awal ya Kak ya. Ini kita stop dulu. Nah, di sini ada payment. Nah, untuk payment ini kalau misalnya ada jatuh tempo, layanannya mau expired, nah ini nanti ada pemberitahuan melalui fitur payment. Nah, pembayaran nanti bisa memasukkan untuk transaksinya seperti apa. Kemudian jika memang belum melakukan pembayaran, nanti 1 minggu sebelum jatuh tempo akan ada reminder dari tim billing kami seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal. Di sini ada fitur geofence. Nah, fitur geofence ini fungsinya untuk membatasi ruang lingkup gerak kendaraan. Nah, misalnya contoh yang ini ya Kak ya. Nah, ini dia ada contoh geofence. Nah, dari geofence sendiri ini ada pilihan kategori untuk tanda penandaannya. Nah, ini misalnya daerah sini. Kalau misalnya daerah ini sini ditandain, otomatis nanti muncul notifikasi kalau misal keluar dari jalur yang ditandain nanti muncul geofence out. Kemudian kalau masuk ke lokasi yang ditandai di sini, otomatis nanti muncul geofence in. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau membuat itu bisa nanti tinggal di edit saja untuk penandaan lokasinya seperti itu. Kemudian ada fitur alarm. Nah, ini alarm ini salah satu kebutuhan yang memang harus dipakai ya Kak ya ketika memang kendaraannya operasional. Nah, untuk power dilepas ini adalah salah satu contoh, misalnya GPS-nya dilepas, otomatis nanti akan muncul notifikasi power dilepas. Namun ada 2 kemungkinan, bisa jadi karena GPS-nya dilepas atau GPS-nya memang tidak mendapatkan arus aki. Contohnya unitnya tidak dipanaskan atau memang sedang diservis. Seperti itu, ada pelepasan aki sehingga nanti akan muncul notifikasi